Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini yaitu Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus, hari Kamis 13 Mei 2021. Dan sebelum memulai ibadah, saya akan membacakan warta jemaat pada hari ini Kamis 13 Mei 2021. Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum mengucapkan selamat beribadah bagi semua anggota Jemaat GKI Batang Pembelum yang sekarang berada di rumah masing-masing secara live streaming maupun secara rekaman. Bagi warga jemaat yang belum terdaftar dan mempunyai kerinduan untuk menjadi anggota Jemaat GKI Batang Pembelum agar dapat dilayani seterusnya, dimohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri di kantor Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum setiap hari kerja, hari Selasa sampai dengan Sabtu, pukul 9 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan apabila ada pelayanan yang dibutuhkan oleh warga jemaat, bisa menghubungi langsung ke staf BPH atau koster gereja melalui nomor telepon ataupun nomor WhatsApp. Kebaktian Kamis 13 Mei 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat sesuai dengan berita jemaat, tidak ada perubahan. Liturgi Kenaikan Tuhan Yesus, pimpinan kebaktian Pendeta Hitayani Tidalib. Kebaktian Minggu 16 Mei 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat sesuai dengan berita jemaat, tidak ada perubahan. Liturgi virtual bahasa Indonesia, pimpinan kebaktian Pendeta Nompiasari STH. Kebaktian S-Piper Jemaat Jumat 14 Mei 2021, tempat atau room meet atau virtual, petugas Pendeta Walter Supa MDiv, Penetua Harum SPD, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kunjungan pelayanan jemaat rumah akan dilaksanakan di tempat hari Sabtu 15 Mei 2021, tempat keluarga Ganesha SPD, alamat Jalan Geobos 24, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi warga jemaat dalam minggu ini dari tanggal 9 hingga tanggal 15 Mei 2021. Tuhan memberkati kehidupan dan rumah tangga saudara. Amin. Dan bagi warga jemaat yang ingin dilayani sehubungan dengan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, agar dapat menghubungi petugas yang tertera dalam berita jemaat. Akan dilaksanakan baptisan kudus anak pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 atas nama Destian Panala Sangalang, anak dari Bapak Gunawan Jaya dan Ibu Ana di rumah keluarga Gunawan Jaya Putra. Kemudian berita orang sakit, ada 4 orang yang sakit ya. 1 Alkonso dirawat di rumah, kemudian Esna Imung dirawat di rumah, kemudian Dionesius dirawat di rumah, dan Samson S. Nyarang dirawat di Rumah Sakit Siloam. Keputusan hasil sidang 2 Minggu 28 Februari 2021 adalah memberikan amplop persembahan syukur bulanan dan membagikan kartu iuran jemaat 30.000 per bulan untuk setiap kepala keluarga. Untuk pelaksanaan program pengadaan genset, Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum mulai Minggu 7 Maret 2021
telah menyediakan kotak persembahan maju ke depan setiap minggu dalam ibadah minggu. Kemudian selanjutnya membagikan kartu dana komitmen jemaat untuk pembangunan Gereja Batang Pembelum Jalan Talawang sebesar 1 juta rupiah setiap kepala keluarga. Kemudian melaksanakan kegiatan kunjungan jemaat rumah. Selanjutnya bagi warga jemaat yang belum masuk dalam grup WA GKI Batang Pembelum agar dapat menghubungi administrasi grup ke GKI Batang Pembelum agar dimasukkan ke grup. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya diinformasikan untuk seluruh jemaat GKI Batang Pembelum untuk mempersembahkan persembahan syukur keluarga dalam rangka ibadah minggu di rumah masing-masing bisa dikumpulkan setiap hari Minggu di Gereja Batang Pembelum mulai pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat atau melalui rekening Gereja Batang Pembelum. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya diinformasikan untuk seluruh jemaat Batang Pembelum kebaktian keluarga tahun 2021 tidak dijadwalkan oleh BPH Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum. Namun apabila permintaan dari keluarga untuk melaksanakan kebaktian keluarga di tempatnya, BPH Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum akan melayani sesuai dengan permintaan keluarga. Atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih. Selanjutnya diinformasikan bahwa calon penatua dan diakon yang sudah mendaftarkan diri dan menyerahkan formulir ke BPH Batang Pembelum untuk ditetapkan sebagai penatua dan diakon adalah sebagai berikut. 1. Kristina. 2. Lili Resin SPD. 3. Gunawan Jaya Putra. 4. Ina Elvina. 5. Elta Veronica. 6. Lara Logensia. 7. Deliana Midil Anggan. 8. Lilis Wi Ugang. 9. Susanti Hartini. 10. Ledisia. 11. Markuni. Selanjutnya untuk pembekalan penatua dan diakon akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Mei 2021 dan untuk pentahbisan penatua dan diakon akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Mei 2021. Selanjutnya diinformasikan kepada seluruh warga jemaat Batang Pembelum bahwa dalam rangka perayaan Hari Perempuan GKI tahun 2021, Kapiper Resort Palangkaraya akan mengadakan lomba kebersihan dan kerapian gedung gereja. Berkenaan dengan hal tersebut, pengurus SPPR Batang Pembelum mohon bantuan dari warga jemaat agar dapat menyumbangkan 1 pot bunga hidup atau plastik serta rupa-rupa dekorasi gereja berupa lukisan dan lain-lain untuk keindahan gedung gereja Batang Pembelum. Bagi yang bersedia menyumbang dapat menghubungi Ketua SPPR Batang Pembelum, Penatua Harum SPD. Atas bantuan dan partisipasinya diucapkan terima kasih. Selanjutnya diharapkan partisipasi dari anggota jemaat GKI Batang Pembelum untuk mendukung alat multimedia, pengadaan alat multimedia sebagai berikut, antara lain genset, kemudian monitor, handycam, dan fieldwatch spesialisasi. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Selanjutnya diinformasikan untuk seluruh jemaat GKI Batang Pembelum untuk persembahan syukur sekolah hari Minggu di rumah bisa dikumpulkan setiap hari Minggu di Gereja Batang Pembelum mulai pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk berita keuangan tidak kami bacakan apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan jumlah nominal. Bapak Ibu dapat menghubungi Bendahara Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum atau panitia pembangunan. Kemudian ada berita tambahan yaitu kebaktian mengenang 40 hari. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan kerendahan hati kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari dalam kebaktian syukur mengenang 40 hari. Telah dipanggilnya ke Bapa di surga, kakak, ayah, mertua, kakek kami tercinta, almarhum Dr. Andes Eroplin di Usup atau Bapak Maya, meninggal pada hari Senin 5 April 2021 dan telah dimakamkan pada hari Rabu 7 April 2021 di tempat pemakaman umum Kristen kilometer 12 Palangkaraya. Kebaktian akan dilaksanakan hari tanggal Sabtu 15 Mei 2021 pukul 17.00 atau jam 5 sore, tempat di rumah keluarga almarhum Dr. Andes Eroplin di Usup atau Bapak Maya, Jalan Damang Pijar nomor 15. Atas kehadiran Bapak Ibu, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih. Dan selanjutnya kami informasikan bahwa telah dipanggil oleh Bapa di surga mertua dari jemaat kita Gempar Riyadi, alamat duka Jalan Geobos 20D, dan yang meninggal ini mertua Gempar Riyadi, alamatnya di Kuala Kurun dan dibawa ke Palangkaraya pada hari ini, dan alamat duka Jalan Geobos 20D. Kiranya seluruh sidang jemaat untuk mengetahuinya dan keluarga duka mendapat kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian berita jemaat pada hari ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan beribadah di Gereja Batang Pembelum pada pagi hari ini. Tata ibadah yang kita pergunakan adalah tata ibadah hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Jemaat dimohon berdiri dan kita menyanyi dari kidung pujian Kunyanyi Haleluya. Percaya
kita masuk dalam potom dan salam. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa yang telah meninggikan Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita menyanyi kidung pujian bersama malaikat di sorga. Malaikat di sorga nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus aku menyembahmu. Dengan ku angkat padamu, masuk dalam hadiratku, rasakan kasih-Mu jadi milikmu, Yesus aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu, haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Nas pembimbing dari Yohanes pasal yang keempat ayat 23 hingga 24 berbunyi demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. PKJ nomor 92 di atas bukit yang sepi. Sepi
pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kasih setiamu selalu Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Saat ini kami umat-Mu merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku segala dosa, kekurangan, kelemahan kami. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu, Yesus Kristus yang telah menebus dosa kami, menyelamatkan kami, telah datang ke dalam dunia, dan pada saat ini kami kembali merayakan kenaikan-Mu ke sorga. Satu kemenangan dan satu pengampunan yang telah terjadi di dalam kehidupan kami sebagai manusia yang masih punya dosa di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami mengaku dan kami percaya kepadamu, Yesus Kristus yang hidup telah menyatakan diri lewat kuasa Roh Kudus sehingga kami disucikan dan dibenarkan oleh Bapa. Terima kasih kami kembalikan kepadamu, dan biarlah kehidupan kami selalu meninggikan Engkau, dan kami selalu memuji Engkau, menyembah Engkau, sebab Engkau Allah kami yang hidup. Inilah persembahan hidup kami kepadamu Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. NKB nomor 10 bait pertama dan kedua dari Kungkungan Malam Gelap. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, Ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus Ku datanglah, dari sengsara, sakit dan masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosa urai. Yesus Ku datanglah. Dari hidupku yang tercela, Yesus Tuhan, Ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesus Ku datanglah, dari gelombang menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah keluh. Yesus Ku datanglah. Puji-pujian. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan, terdapat dalam Mazmur 47 ayat yang kedua, 6 dan 9. Jemaat Bertepuk tangan, Pak.
Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengacara. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas taktanya yang kudus. Berita kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum pembacaan Alkitab, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena atas berkat penyertaan-Mu, hingga saat ini kami semua anak-anak-Mu dapat hadir beribadah dalam gedung gereja ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mohon Tuhan ajari kami, buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dan mengerti akan kebenaran dari firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Berita kenaikan Tuhan Yesus diambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-93, ayat yang pertama sampai yang kelima dengan perikop Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya, daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu yang teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sekarang ada kesempatan dari warga jemaat untuk menyanyi atau vokal grup. Waktu dan tempat kami persilakan. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Terpuji ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku
menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita hari ini sesuai dengan kalender Gereja Kalimantan Evangelis, nasnya ditentukan dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-53. Namun sebelum saya membacanya, kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini Tuhan, dalam ibadah ini kami sebentar lagi akan membaca kebenaran firman-Mu dan ingin memahaminya Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang Kau janjikan itu Tuhan bela dihadirkan bagi kami, bagi hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di gedung gereja saat ini maupun yang ada di rumahnya masing-masing. Engkau hadir Tuhan untuk memberikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk memahami mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, bersabdalah bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-53 berbunyi demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Malam ini mungkin agak enak tidurnya kali oleh hujan luar biasa tadi malam dari kemarin sore. Mungkin kita berharap itu adalah hujan berkat buat kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang khusus. Kita bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga bersama dengan saudara kita yang muslim juga merayakan hari raya mereka juga hari ini. Tapi puji Tuhan saya tidak bersaing dengan suara yang di sebelah, jadi aman kayaknya. Saudara-saudara, Injil Lukas pasal 24, kalau kita melihat luar biasa panjangnya ayat dari pasal 24 ini sampai ayatnya yang ke-53 dengan beberapa perikop yang ada di dalamnya. Lembaga Alkitab Indonesia membagikan dalam 4 judul. Ada kebangkitan Yesus, ada penampakan Yesus di Emmaus,
ada Yesus menampakkan diri kepada semua murid dan kenaikan Yesus ke sorga. Ada 4 bagian yang ditulis oleh Lydia bagi dalam 4 judul dari satu perikop ini. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, setelah Yesus menampakkan diri selama 40 hari baru naik ke surga, itu apa sih tujuannya? Seseorang menampakkan diri kepada seseorang mungkin ada satu tujuan. Ada beberapa tujuan yang mau kita lihat dari penampakan diri kepada murid-murid itu tadi. Yang pertama, ia mau menegaskan bahwa kebangkitan Yesus itu nyata. Bukan isapan jempol, bukan omong kosong. Bukan hanya cerita dongeng belaka, tapi benar-benar terjadi. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, juga para murid pada saat itu harus memiliki pemahaman yang benar, keyakinan yang benar, dan pengetahuan yang benar bahwa dengan penampakan Yesus itu tadi kepada mereka mau menyatakan bahwa ia benar-benar Yesus. Dan kebangkitan itu benar-benar terjadi. Nas Alkitabnya bisa dilihat dalam Injil Yohanes pasal 20 dan seterusnya di sana. Injil Lukas pun juga ada pasal 43, bisa dicek juga nasnya. Lalu yang kedua, tujuannya juga mau menegaskan bahwa Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang disalibkan. Karena berbenturan dengan pemahaman pada saat itu, ada yang mengatakan bukan Yesus yang disalibkan itu yang bangkit itu, ada yang mengatakan begitu. Lalu penampakan ini mau menyatakan kepada para murid supaya mereka juga berani menyatakan kebenaran itu kepada orang lain, menjawab semua pemahaman yang ada itu bahwa benar-benar bahwa Yesus yang disalibkan itulah yang bangkit itu. Bukan yang lain. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagian selanjutnya juga mau mengatakan bahwa ada kebangkitan yang khusus. Kebangkitan yakni di dalam Yesus Kristus. Lalu di sisi lain juga mau menyatakan bahwa penampakan itu tadi mau menyatakan bahwa memulihkan semangat para murid ini tadi. Ketika Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka, mereka merasa ada yang lepas dari diri mereka. Mereka sangat bersedih ketika Yesus mati. Tetapi dengan penampakan itu tadi, dengan kebangkitan itu, mereka dihibur, dikuatkan. Lalu selanjutnya juga meluruskan pemahaman para murid tentang Mesianis itu. Pemahaman mereka awal adalah Mesias itu adalah seorang raja yang khusus seperti raja atau kerajaan dunia, tetapi rupanya berbeda. Dan pemahaman itu harus diluruskan bagi mereka. Dan ayat yang ke-7 atau bagian yang selanjutnya mau menyatakan kepada kita bahwa dengan penampakan itu tadi, sebelum Yesus naik ke sorga, ia ingin mempersiapkan murid-muridnya ini untuk terima amanat agung, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pasal yang ke-24 ini khususnya nas kita dari ayat yang ke-44 hingga yang ke-53 ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat juga. Lanjutan dari penampakan Yesus dan manfaat atau tujuannya dia menampakkan diri kepada muridnya itu tadi. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan tugas kepada murid untuk menyaksikan segala sesuatu yang terjadi tentang dia. Apa yang terjadi tentang dia, dia berharap para muridnya menyaksikan itu. Apa yang dikatakan katanya apa yang tertulis dalam kitab Musa, Taurat Musa, kitab Nabi dan kitab Mazmur. Mesias dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi dan kitab Mazmur. Mesias yang menderita, mati, disalib dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Itu semua harus diberitakan oleh para murid. Mereka lah yang menjadi saksi itu. Dan sebagai seorang saksi, mereka harus tunjukkan itu dalam pemberitaan Injil mereka selanjutnya. Tetapi mereka tidak langsung bekerja, karena ya dikatakan mereka memulainya dari Yerusalem dan harus di dalam nama Yesus. Pemberitaan itu dimulai dari Yerusalem dan harus di dalam nama Yesus. Kenapa harus di dalam namanya? Tadi ibu-ibu juga menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat ya.
Nama Yesus termulia di atas segala nama. Jadi kenapa harus di dalam nama Yesus? Karena nama Yesus yang termulia di atas segala nama katanya. Si pencipta lagu itu saya yakin dia merangkai kata-kata itu juga dengan iman pengharapan percayanya kepada Tuhan. Lalu ada apa sih? Kenapa harus di dalam nama Yesus? Karena di dalam nama itu ada kuasa menolong orang untuk pertobatan. Pertobatan akan terjadi ketika orang itu sadar akan kesalahannya. Ia mengakui kesalahannya dan ia juga harus menyesal. Tidak melakukan lagi. Kalau ia tidak menyesal, pertobatan itu tidak terjadi. Pengampunan tidak akan terjadi ketika orang itu tidak menyesal. Tapi ketika ia menyesal, ia mengakui, ia bertobat, maka pertobatan itu terjadi oleh pengampunan. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Alkitab juga dikatakan siapa yang berseru di dalam nama Yesus ia akan selamat. Luar biasa loh dalam nama Yesus itu. Siapa yang berseru di dalam nama Yesus ia akan selamat. Roma pasal 10 ayat 13. Lalu di dalam nama Yesus juga ia berjanji ada penolong, yakni Roh Kudus. Saudara-saudara, orang yang akan bertugas bersaksi atau memberitakan Injil itu tidak ringan. Jadi ketika pimpinan Roh Kudus ada di dalam dirinya, ia mengikuti proses yang sudah dijalankan, maka apa yang ia kerjakan tidak ada yang sia-sia. Saudara-saudara, beberapa kali berita jemaat disampaikan, ada beberapa orang yang menyediakan dirinya mau menjadi penetua dan diakon. Untuk mengemban tugas ini tidak gampang. Di dalam Alkitab juga dikatakan untuk menjadi diakon ada syarat-syaratnya. Mulai dari diri dia. Kalau kemampuan itu masing-masing kita tidak semua sama, tapi mulai dari diri dia, kesiapan dia untuk itu. Penetua dan diakon harus menjadi teladan di tengah-tengah jemaat. Tidak terlihat dari tua atau mudanya, tapi bagaimana dia dalam tindakannya. Oleh sebab itu, siapa saja yang sudah menyiapkan dirinya untuk itu, ia harus memohon kuasa Roh Kudus untuk meminta dia dalam menjalankan tugasnya, sehingga dengan demikian ia akan mampu menjalankan tugas itu. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sisi lain dari nas kita ini dikatakan bahwa Yesus memberkati murid-muridnya dan naik ke sorga di ayat yang ke-51. Sebelum ia naik ke sorga, ia memberi berkat kepada murid-muridnya. Biasanya Bapak Ibu Saudara kalau ada perpisahan orang akan merasa sedih dengan perpisahan itu. Tetapi rupanya murid ini bersuka cita loh. Yesus naik ke surga, mereka bersuka cita. Karena apa? Pertama, karena mereka sudah memahami siapa Yesus itu. Yesus tidak ada lain dan tidak bukan dialah Mesias yang dijanjikan itu. Keselamatan ada di dalam dia. Dan kenaikan Yesus Kristus itu punya pemahaman bagi mereka untuk menyediakan tempat bagi orang yang beriman di dalam dia. Bisa dilihat dalam Yohanes pasal 14. Ia menyediakan tempat. Lalu melewati kenaikan Yesus Kristus ke surga, para murid juga memahami bahwa kesempatan bagi orang percaya untuk bersaksi oleh pencurahan Roh Kudus itu harus terjadi. Oleh sebab itu siapa saja yang menyiapkan dirinya untuk menjadi saksi, Roh Kudus akan hadir di dalam dirinya untuk memberikan kemampuan baginya melakukan tugas itu. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat dari nas itu tadi dan pemahaman-pemahaman yang ada di dalamnya, sering terjadi kita bertanya, kenapa sih peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu tidak semeriah Paskah dan Natal? Padahal makna artinya luar biasa. Kenapa kira-kira Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan? Sampai hari ini beberapa gereja tidak merayakannya seperti hari Paskah dan Natal. Padahal kalau kita lihat bahwa melewati kenaikan Yesus ke surga, pernyataan yang luar biasa bahwa dialah
Sang Mesias yang dijanjikan itu sesuai dengan nubuat para nabi. Walaupun demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bukan berarti kurang penting. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga sangat penting. Karena kebenaran penyertaan Yesus bahwa dialah sungguh-sungguh Mesias itu juru selamat yang dijanjikan. Efesus pasal 4 ayat 10. Ada jaminan yang luar biasa bagi kita melewati kenaikan Yesus ke surga. Ada hiburan yang luar biasa bagi kita. Ada kebenaran yang luar biasa dinyatakan kepada kita bahwa surga benar ada tempat tinggal dan Tuhan menyiapkan tempat untuk kita di sana. Bagi yang percaya di dalam Dia. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan memahami makna itu, seharusnya menambah keberanian kita untuk bersaksi. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ada banyak ketakutan yang kita rasakan. Saya kemarin mencatat ada beberapa catatan bahwa pandemi COVID-19 ini juga sudah mulai ada teman-temannya katanya. Ada B117 dari Inggris, ada B1617 dari India, ada B1351 dari Afrika Selatan. Tidak hanya C19, ada banyak kode-kode lain. Dan dikatakan masuk ke Indonesia lebih banyak di Sumatera Selatan dengan Kalimantan. Kenapa? Apakah Sumatera Selatan dengan Kalimantan termasuk yang rada-rada bandel? Saya juga kurang tahu, tapi kita pakai masker semua kan? Wajib cuci tangan, jaga jarak. Saudara-saudara, ini perlu bagi kita. Beberapa waktu yang telah lewat, anak saya juga dikirim dari pihak kampusnya bahwa mereka harus segera kembali ke kampusnya ke Jawa, Bekasi. Dengan catatan harus rapid dari tempat masing-masing, dan ketika masuk asrama dan kampus tidak boleh keluar. Itu artinya semua tidak tahu kapan COVID ini berakhir. Karena ini juga masalah seluruh dunia, tetapi bagaimana tatanan hidup kita melewati dalam situasi seperti ini? Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari Sabtu kemarin saya ibadah di gereja HKBP Palangkaraya. Pendetanya mengatakan dia ketemu dengan jemaat, salah satu jemaatnya di pasar. Dia tanya, karena kebetulan pendeta ini juga jualan, berapa lama kita nggak bertemu katanya. Udah lama amang pendeta, kenapa nggak pernah lagi ke gereja? Takut, tapi ke pasar kok nggak takut katanya. Yang mana lebih steril di pasar dengan di gereja? Jadi nggak bisa jawab. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali kepada kita masing-masing. Selama kita pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tidak bersentuhan dengan siapa saja, kita yakin kita akan tetap bertahan. Dan Alkitab pun di dalam nas-nasnya juga mengajarkan seperti itu. Siapa yang mau selamat, cuci tangan katanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melewati kenaikan Yesus ke surga hari ini, kita akan diberikan kemampuan dan keberanian untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita boleh berbeda dengan yang lain, tapi perbedaan itu karena kita melaksanakan norma dan aturan yang firman Tuhan tunjukkan buat kita. Biarlah melewati perayaan hari kenaikan Yesus ke surga hari ini, kita semakin bersemangat melakukan yang terbaik, menjadi saksi Tuhan yang hidup. Jangan takut karena kita punya kelemahan dan kekurangan, karena Roh Kudus yang dijanjikan itu akan melengkapi kita. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kasih kuasa Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan itu,
Juru selamat kita yang kekal, menghantar kita untuk menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini, dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, ketika kebenaran firman-Mu dinyatakan bagi kami. Engkau mengajarkan kami untuk memahami siapa Yesus itu sebenarnya. Melewati kenaikan Yesus ke surga, mau menyatakan kepada kami bahwa ialah Mesias yang dijanjikan, mulai dari Taurat, Musa, kitab Nabi, dan kitab Mazmur. Itulah yang terjadi, bahwa Ia adalah juru selamat kami. Ia datang ke tengah-tengah dunia ini. Ia lahir, mati, dan bangkit bagi kami, sehingga setiap orang yang percaya di dalam Dia diselamatkan. Terima kasih Tuhan, dan melewati kenaikan Yesus ke surga ini Tuhan, Ia tidak meninggalkan kami tanpa sesuatu apapun, tapi Ia sudah memberkati kami sebelum Dia naik ke surga. Ada janji yang luar biasa, nih Roh Kudus akan selalu menemani kami. Oleh sebab itu ajarlah kami untuk berani bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu hari ini. Berilah kami kemampuan untuk menjawab setiap pertanyaan yang meragukan siapa Yesus Kristus itu. Dan dalam kemampuan dan kecerdasan yang Tuhan berikan bagi kami oleh kuasa Roh Kudus, kami tidak hanya mampu menjawab dengan kata-kata, tapi kami juga mampu menjawab dalam sikap dan tindakan, bahkan teladan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya, di tengah-tengah kami menghadapan dengan pandemi COVID-19 dan virus-virus yang lainnya yang sudah ada masuk ke Indonesia ini Tuhan, Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, dan penyerahan diri yang secara total kepada Tuhan. Mampukan kami tetap untuk menjadi saksi-Mu yang hidup ya Tuhan, apapun yang sedang kami alami. Terima kasih Bapa di sorga buat semuanya itu. Kami mau serahkan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini Tuhan. Para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, dan semua yang memegang tampuk kepemimpinan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, dan roh hikmat-Mu Tuhan. Demikian juga bagi dinas kesehatan ya Tuhan, yang sampai hari ini berjuang sesuai dengan kemampuan yang ada pada mereka untuk mengatasi masalah yang ada, meminimalkan penyebarannya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berilah mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan. Walaupun ada banyak di antara mereka yang harus gugur dalam mempertahankan tugas yang harus mereka lakukan. Bapa di surga, kami juga menserahkan warga masyarakat Indonesia ini Tuhan. Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami masing-masing, akan sadarnya kami bahwa kami harus menjaga diri kami, karena diri kami adalah ciptaan yang luar biasa dari Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, ajarilah kami dalam ketaatan, sehingga dalam ketaatan itu ya Tuhan, kami menjadi teladan satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa di surga buat semuanya itu. Buat gereja yang kami sayangi, gereja Kalimantan Evangelis ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Majelis Sinode, Majelis Resort, Majelis Jemaat Tuhan, Engkau memberkati. Engkau memampukan kami semuanya Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan kami dengan sukacita. Dan biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan terus melingkupi kami. Jemaat Batang Pembelum ini Tuhan, terus Engkau berkati Tuhan. Ketika kami ada kerinduan bersekutu bersama di gereja ini Tuhan, Engkau Tuhan yang memuaskan kami dalam kerinduan itu. Keberkati saudara kami yang beribadah di rumah masing-masing. Engkau kuatkan iman dan pengharapan mereka di dalam Engkau ya Tuhan. Dan biarlah di saat-saat mendatang, dalam waktu yang tidak kami tahu, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik, kami akan kembali beribadah secara normal di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat semuanya itu. Kami menserahkan saudara kami yang mengalami sakit, Engkau sembuhkan. Yang berduka Engkau hibur dan kuatkan secara khusus Tuhan. Keluarga dari Bapak Gempar Riyadi ya Tuhan, ibu mertuanya saat ini dipanggil oleh-Mu Tuhan di Kuala Kurun, dan rencana akan dibawa ke Palangkaraya ke rumah Bapak Gempar Riyadi. Tuhan, Engkau memberkati semua proses yang mereka lakukan.
Engkau mempersiapkan segala sesuatunya apa yang dilakukan oleh keluarga Gempariadi di Palangkaraya ini. Tuhan, Engkau hadir di dalamnya. Dan biarlah segala sesuatunya Tuhan boleh terlaksana dengan lancar. Penghiburan dan kekuatan diberikan buat keluarga itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau serahkan saudara yang kami kasih, Bapak Samson Nyarangnya Tuhan, yang juga dalam keadaan sakit. Engkau pulihkan bagian tubuhnya yang kurang sehat. Engkau jamah Tuhan bagian syarafnya yang tidak berfungsi. Dan kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak di sorga buat semuanya itu. Kami juga mau serahkan janda duda yatim piatu terlantar terpenjara ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau menjadi teman, sahabat, dan suami bagi mereka masing-masing. Terima kasih Bapak di sorga. Kami juga mau serahkan anak-anak kami Tuhan, baik yang tingkat taman kanak-kanak SD, SMP, SLTA, bahkan perguruan tinggi, bahkan yang sudah bekerja. Engkau pelihara, Engkau berkati mereka masing-masing dalam damai kasih anugerah. Biarlah mereka mulai meraih cita-cita, angan, dan harapan mereka di dalam tangan kasih kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak di segala rumah tangga dan keluarga kami, suami istri kami Tuhan, Engkau berkati. Cinta kasih dari Tuhan hadir dalam cinta kasih kami, sehingga lestarinya cinta kasih kami Tuhan senantiasa ada di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati usaha dan kerja kami. Biarlah rezeki terus mengalir di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak di sorga buat semuanya itu. Inilah doa pengharapan kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita akan masuk dalam persembahan syukur. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Nats persembahan Hagai 2 ayat 9. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan ucapan syukur, terima kasih kepadamu, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami beribadah, merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami sudah dikuatkan lagi dengan firman-Mu. Kami percaya Engkau ada di dalam kehidupan kami, dan Engkau memberkati kami. Saat ini kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami. Apa yang kami beri, kami percaya itu semuanya untuk pekerjaan Tuhan yang ada di ruang lingkup Batang Pambelum. Setiap uluran tangan kami, Tuhanlah yang akan memberkati dan membalas sesuai firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 222B ayat 1 dan seterusnya sampai persembahan selesai dijalankan. Agungkan kuasa namanya,
malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang bersorak terus. Agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Israel pilihannya, dosamu ditebus. Mesiasmu terimalah dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Kita masuk kepada nyanyian pengutusan, kidung pujian tak tersembunyi kuasa Allah. Jemaat saya undang berdiri. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lagi tolong saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lagi tolong saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan, dan setelah amin kita menyanyi amin, amin. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu,
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat beribadah, selamat hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan memberkati kita semua.